Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Iftah lana futuh al-arifin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan insya Allah umur yang barokah di tahun 2025 ini, yang bertepatan pada bulan Rajab 1445 Hijriah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati, Bapak Ibu serta rumah Zoom kajian Rumah Hijrah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. wabarakatuh. Yang kami hormati pula materi kita, guru kita, ustaz kita, yang Masya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh Ustaz Haji Faisal Agus M. Gitu ya, Mulyana. Baik, hadirin Bapak Ibu, teman-teman Akang Teteh, yang semoga selalu berbahagia dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kajian hari ini kita masih membahas tentang bulan Rajab. Salah satu peristiwa penting di bulan Rajab yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana peristiwa ini sudah tidak asing di telinga kita, sudah tidak asing di kehidupan kita. Oleh-oleh dari peristiwa ini sudah kita jalankan juga setiap hari, dan semoga Allah mudahkan untuk menjalankannya. Amin ya Rabbal. Baik, untuk tema kajian kita hari ini yaitu peristiwa dan hikmah dari Isra Mi'raj. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama niatkan untuk belajar, niatkan semoga meraih ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Ustadz Faisal untuk materinya kami persilakan. Ya, suara saya masuk nggak, Mas Adib? Nggih, terdengar Ustadz. Jelas nggak? Jelas Ustadz, jelas. Oh, oke, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd.
Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Kebetulan ini ada ibu saya juga, Mas Adib, ada orang tua saya ikut, ada keluarga saya, ya moga-moga ini bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih kepada mungkin ada para guru kami, para asatidz kami, para alim ulama yang mendengarkan. Kita hari ini sama-sama belajar, bukannya kami menggurui atau bukannya kami ingin lebih hebat, tapi memang kami lagi dipercaya untuk sharing dan untuk sama-sama berbagi. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dari segala maha, masih detik ini juga masih membukakan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, untuk bisa bertemu, untuk bisa bersilaturahim. Karena itu yang menjadi pesan Rasulullah SAW yang amat sangat penting dan bahkan ada ancamannya gitu. La yadkhulul jannata qati'un yakni al-qati ar-rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang siapapun itu memutus tali silaturahim. Dan moga-moga kita bukan bagian dari itu. Justru kita adalah bagian dari penyambung silaturahim. Kemudian, marilah kita sama-sama setiap waktu, setiap saat mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas wasilah beliaulah, atas wasilah jerih payahnya lah, Islam sampai ke hati kita, sampai ke rumah kita, bahkan sampai ke aktivitas kita, dari mulai kita bangun tidur, sampai tidur kembali. Moga-moga kita senantiasa istiqomah dan dimatikan dalam keadaan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, teman-teman kami semua, kami diamanahkan untuk sharing tentang Isra Mi'raj. Jadi di situ ada dua dua entitas atau dua bahasan. Yang pertama tentang peristiwanya, yang kedua tentang hikmahnya. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kita mengambil tadabbur dari setiap kejadian, dari setiap peristiwa, bahkan dari setiap ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama kami Faisal. Kami dari Berkah ya. Kebetulan kami punya sedikit usaha lah dari Berkah gitu. Jadi moga-moga sesuai dengan namanya, yaitu Berkah Ziyadatul Khair, bertambahnya kebaikan, atau singkatan dari Berkah adalah berusaha karena Allah. Dan moga-moga itu yang menjadi visi kami untuk ke depan. Dan hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa, nanti bisa sambil sharing ya, bisa sambil kita tukar pikiran, bisa sambil kita mengisi, saling mengisi. Karena inilah esensinya. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita sambil mengajarkan dan kita juga sambil belajar. Itulah salah satu ciri orang muslim. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, pada tahun 619 kurang lebih Masehi ya. 619 Masehi, jauh sebelum Rasulullah hijrah gitu. Pada tahun-tahun pertama kenabian, Rasulullah itu sangat amat berat, Bapak Ibu semuanya. Apalagi ketika setelah mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Iqra ma'ana biqari, kata Rasulullah. Rasulullah tidak bisa membaca ketika itu. Tapi lambat laun Rasulullah mendapatkan wahyu, dan Bapak Ibu semuanya pasti sudah paham ya, siapa orang yang pertama kali ketika itu sangat membela mati-matian Rasulullah SAW. Yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yaitu istri beliau At-Tahirah, Sayyidah At-Tahirah, orang yang suci, yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama periode kurun waktu hampir kurang lebih 13 tahun, yaitu fase Mekah ya, fase Mekah yang mana beliau 10 tahun pertama, atau kita kenal dengan nama tahun kenabian itu ya. Dari mulai tahun pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya, terus sampai tahun ke-10 kenabian,
Sayyidah Khadijah, dan yang kedua siapa? Bapak Ibu semuanya pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada saat setelah Rasulullah SAW melakukan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dua orang inilah yang dalam tanda kutip jadi backing, jadi tempat curhat ketika Rasulullah diganggu, ketika Rasulullah digoda, ketika Rasulullah bahkan mohon maaf dilempari kotoran unta, kemudian diejek, kemudian di ya berbagai macam lah yang kita tidak bisa bayangkan gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, tibalah fase di mana dua orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Sayyidah At-Thahirah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan, tahun ke-10 kenabian. Ya. Maka di situ Rasulullah SAW sangat amat bersedih, sangat amat terpukul. Bahkan Rasulullah SAW mengadukan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Siapa lagi yang akan menjadi pembelaku? Dan setelah 5 hari, Bapak Ibu semuanya, setelah 5 hari Sayyidah At-Thahirah, Siti Khadijah Al-Kubra meninggal dunia, maka dipanggillah kembali pamannya, yaitu Abu Thalib. Tapi Abu Thalib ini ya, karena belum dapat hidayah gitu ya, akhirnya wafat dalam keadaan non-muslim, belum beriman. Makanya ini sebetulnya sebelum kita masuk ke Isra Mi'raj, ini pelajaran buat kita gitu ya, bahwa yang memberi hidayah itu bukan kita, tapi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Jadi kita tidak bisa memberi hidayah kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada kaum kerabat kita yang terdekat, kepada siapapun yang kita bahkan kita cintai. Tapi Allah yang akan memberikan itu, kata firman Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ini pelajaran yang pertama sebelum pelajaran yang lain, bahwa tugas kita adalah menyampaikan, atau dalam bahasa Islam dakwah saja. Dakwah bil khair, dengan kebaikan-kebaikan saja. Artinya apa? Jangan paksa, la ikraha fiddin. Jangan paksa, yang paling penting contoh dan lain sebagainya. Jadi pada bulan itu juga, pada tahun itu juga, pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sudah diberikan ujian yang kedua. Setelah sebelumnya Khadijah Al-Kubra wafat, kemudian setelahnya 5 hari, selang 5 hari atau seminggu lah menurut para ulama itu, yang wafat adalah pamannya Abu Thalib. Maka berkecamuk Rasulullah SAW ketika itu. Yang mana Rasul mengadukan, ya Rasul, bagaimana ini? Akhirnya ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan pula hijrah sebelum hijrah ke Madinah ini. Ini pelajaran sirah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW hijrah. Kemana Bapak Ibu semuanya? Ke Taif. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh atau yang belum, saya doakan biar segera umroh dan bisa ke Taif. Yang mana Taif itu adalah sebuah kawasan yang jauh dari Mekah, kurang lebih sekitar 60 sampai 80 kilo lah, kurang lebih antara 1,5 sampai 2 jam. Yang kalau di sini itu kayak Lembang lah ya, kayak gitu ya. Maksudnya Lembang, puncak gitu, sejuk udaranya, subur tanahnya, kemudian warganya juga apa namanya welcome dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu Bapak Ibu semuanya tahu siapa yang menyertai Rasulullah SAW ketika itu? Yang menyertai beliau adalah Zaid bin Harisah ketika itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif gitu ya, yang mana konon kabarnya kata menurut sebagian orang bahwa Taif itu akan welcome, ternyata tidak, sebaliknya. Ketika itu Rasulullah bahkan sampai dilempari batu, kemudian giginya sampai berdarah, tanggal dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu apa namanya, Ruhul Amin atau Jibril datang diberitakan Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah begitu apa istilahnya menderita ketika di Taif, bukan penerimaan yang baik tapi penerimaan yang buruk.
menawarkan, gimana nih kalau gunung di balik Taif ini kita timpakan saja ke penduduk Taif. Apa kata Rasulullah SAW menjawab itu semua? Rasulullah menjawab, tenang. Bahasa kita tenang. Mungkin anak keturunannya nanti adalah orang-orang yang menderita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata betul doa Rasulullah SAW. Sekarang justru orang-orang Taif adalah orang-orang yang banyak selain apa namanya selain dari wisatawan Indonesia, banyak dari wisatawan lain yang menziarahi ke sana juga. Dan di sana memang Masya Allah Subhanallah, suasananya sangat adem, orang-orangnya juga adem, dan bahkan ada masjid sahabat Rasulullah SAW juga di sana, itu Abbas. Jadi itu kesedihan yang ketiga, Bapak Ibu semuanya. Nah, karena ketika itu Rasulullah SAW tidak ada pembela, kemudian tidak ada yang ibaratnya pasang badan, yang mana Bapak Ibu semuanya kalau mungkin belum tahu sejarahnya, Abu Thalib adalah kalau zaman sekarang itu mungkin dewan penasihatnya orang-orang kafir Quraisy dulu, atau di Darun Nadwah gitu ya, di DPR lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ini tidak ada backingan Rasulullah gitu. Maka semakin menjadi-jadilah godaan-godaan ataupun gangguan-gangguan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang mana ketika itu orang-orang yang masuk Islam baru sedikit, belum banyak, belum sampai ratusan, bahkan mungkin puluhan ya. Termasuk Zaid bin Harithah ini adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, pada tahun ke-10 kenabian itu, akhirnya disebutlah sebagai yang namanya tahun kesedihan. Tahun kesedihan tuh artinya gini deh, kalau misalnya kita di tahun itu udah mah kita, mohon maaf, bangkrut, nauzubillah min zalik, misalnya ditinggal sama orang kesayangan kita, kemudian keluarga menjauh dari kita karena kita nggak punya apa-apa, kemudian orang-orang nggak percaya sama kita karena kita nggak ada siapa-siapa. Ibaratnya udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa durian, bukan ketimpa durian ya, ketimpa bungkus durian gitu loh. Kemudian ketimpa apalagi nih, ketimpa seng, ketimpa dan lain sebagainya. Jadi sudah mah ruginya berkali-kali lipat, sudah mah sedih berkali-kali lipat. Bayangkan ketika itu Rasulullah SAW seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Yang mana betul Rasulullah adalah maksum, tapi kata Rasulullah, saya seperti manusia pada umumnya, ada sedih, ada senang, ada gembira dan lain sebagainya. Pada saat itu maka diabadikanlah tahun ke-10 kenabian itu adalah tahun kesedihan, atau para ulama sepakat namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Yang mana Rasulullah bertubi-tubi ketika itu. Nah, inilah singkat cerita. Alhamdulillah, mungkin didengar dengan Rabbul Alamin, gitu ya, dengan apa namanya, Jibril menyampaikan bahwa Rasulullah ketika tahun ke-10 kenabian itu, sepanjang tahun itu ada tahun kesedihan, semua penderitaan lengkap sudah. Akhirnya, pada tahun ke-11, nah ini dia puncaknya. Kalau menurut para ulama ini adalah hadiah. Hadiah atas kesedihan dari Rasulullah SAW, yang mana Allah sebetulnya pengen berjumpa dengan kekasihnya gitu. Dan hadiah ini jatuhlah pada sebagian ulama atau sebagian besar ulama itu bermufakat pada malam tanggal 27 27 Rajab. Karena apa? Karena mungkin sudah setahun Rasulullah sedih. Akhirnya Rasulullah apa namanya, di Isra dan Mi'rajkan. Yang mana para ulama meriwayatkan, saya bacakannya dari Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, berkata bahwa menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW diisrokan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis mengendarai Al-Buraq ditemani oleh Jibril. Kemudian ini apa namanya, visualisasinya menurut Ibnu Qayyim seperti ini. Dinukil dari beberapa hadis gitu ya. Lalu ia singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi. Jadi bayangkan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana jaraknya berapa hari tuh kalau lewat darat tuh? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa gitu ya. Yang mana di Masjidil Aqsa itu Rasulullah SAW itu mengimami atau menjadi imam bagi para nabi yang lainnya.
Kemudian Rasulullah menambahkan al-Buraq di depan pintu masjid. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Aqsa, di depan pintu Masjid Aqsa itu dulu pernah ditambahkan al-Buraqnya. Ya, moga-moga kita bisa ke Masjid Aqsa juga. Kemudian pada malam itu juga Rasulullah SAW dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Langit dunia itu konon katanya ada berapa galaksi gitu ya. Jadi ini sudah melewati galaksi-galaksi yang ada. Yang mana satu galaksi jaraknya katanya berapa ribu tahun cahaya gitu ya. Kemudian Jibril meminta agar pintu langit dunia itu dibukakan. Maka ia terbuka. Jadi pintu langit dunia, kan langit kan ada 7 lapis gitu. Pintu langit dunia pertama dibuka. Dan maka Jibril meminta kepada Allah buka. Akhirnya dibukakan. Di sana ia melihat Nabi yang pertama. Siapa Bapak Ibu semuanya? Nabi Adam. Bapak manusia. Dan Nabi Adam memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan menyambut serta membalas salam tersebut dan mengakui kenabiannya. Artinya apa? Nabi Adam pun mengakui kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga menampakkan, nah di langit pertama, yang mungkin Bapak Ibu dulu pernah belajar gitu ya, sirahnya gitu ya, eh, apa namanya berbagai macam versi ya. Ini dari versi Ibnu Qayyim dan dinukil dari beberapa riwayat gitu ya. Di sana ditampakkan di langit dunia itu ruh-ruh para syuhada. Ruh-ruh para syuhada itu sebelah kanan ashabul yamin dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara itu sebelah kiri. Artinya orang-orang yang selama dunianya mungkin berbuat banyak kemungkaran, kezaliman dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai dari langit pertama, kemudian Jibril menaikkan baginda Nabi Muhammad SAW ke langit kedua. Dan dibukakanlah pintu langit kedua itu. Ingat Bapak Ibu, dari langit pertama ke langit kedua itu, kalau jaraknya itu tak, kita nggak bisa ngebayangin gitu. Artinya bermiliar-miliar galaksi mungkin ya. Gitu. Jadi jaraknya sangat-sangat jauh. Satu langit aja berapa banyak gugusan galaksi gitu. Saya kurang paham deh, itu ilmu astronomi tuh. Nanti bisa belajar ke ahlinya gitu ya. Jadi kemudian yang ke langit kedua, Jibril meminta Allah Subhanahu wa taala agar membukakan lagi pintu langit kedua. Dan di sana Jibril bertemu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Lalu menjumpai keduanya dan keduanya pun salam kepada baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi juga menjawab salamnya dan lagi-lagi Nabi tadi apa? Nabi Yahya dan Nabi Isa itu mengucapkan kenabian, mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya jelas nggak? Jelas nggak suaranya, Mas? Jelas, sempat Jelas, putus. Jelas, jelas, Ustaz. jelas, Oh, Mas. jelas. Soalnya ada yang ngomong putus-putus. Nah, jadi dari Jelas, jelas, Tad. Jelas. oke, lanjut, lanjut. Ya, jelas. Jadi dari langit kedua kita sambil mengimajinasikan ya, bukan memikirkan yang lainnya. Jadi cukup ini aja. Jadi pada saat langit kedua itu ketemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa, kemudian mengakui kenabian dan naik lagi ke langit ketiga. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf. Sama juga seperti itu, memberikan salam Nabi Yusuf dan Rasulullah menjawab salamnya dan Nabi Yusuf mengakui kenabian Rasulullah. Kemudian naik lagi ke langit keempat. Naik ke langit keempat ketemu Nabi siapa? Dia tahu? Nabi Idris alaihissalam. Dan sama juga Nabi Idris memberikan salam, Rasulullah membalas salam, dan Nabi Idris mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik ke langit kelima. Naik ke langit kelima, ini ketemu dengan Nabi Harun bin Imran. Memberikan salam. Sama juga memberikan salam balik dan mengakui kenabiannya. Naik lagi berikutnya. Ke langit keenam. Ke langit keenam ini bertemu dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga ada yang aneh. Kalau yang lain kan cuma ngucapin salam dan juga apa namanya memberikan mengakui kenabian ya. Kalau Nabi Musa dia nangis. Ketika ditanya kenapa wahai Musa engkau menangis? Nabi Musa itu salah satu nabi yang terkenal banyak pengikutnya ya. Aku menangis karena rupanya kata Nabi Musa ada seorang nabi yang diutus setelahku tetapi umatnya banyak yang masuk surga daripada umatku katanya. Kata Nabi Musa. Jadi sambil nangis, sambil mengucapkan kenabian Nabi Muhammad SAW, dia nangis gitu.
Kenapa ada nabi yang lebih banyak umatnya daripada umatku? Gitu. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi oleh Jibril, dinaikkan ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ketemulah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim adalah abal Ambia, bapak para nabi. Kemudian di sana Nabi Ibrahim juga mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah mentok ke langit ketujuh, kemudian Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Jadi masih ke atas lagi Sidratul Muntaha, lalu dibawa ke Baitul Makmur, kemudian naik lagi menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Nah, di sini disebutkan di riwayat jarak antara ketika itu Jibril, Nabi Muhammad, kemudian Allah Subhanahu wa taala, itu jaraknya hanya tinggal sepanjang dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan pada saat itu itulah poin pentingnya. Allah mewahyukan syariat wajibnya sholat. Jadi pada saat itu di Baitul Makmur Allah mewahyukan langsung. Nah, maka dari itu kalau Bapak Ibu semuanya hafal di dalam surat An-Najm itu disebutkan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fa auha ila rabbika ma auha ma kadabal fuadu ma ra'a. Sebentar, kurang lebih artinya demi bintang yang ketika terbenam awalnya Muhammad tidak pernah sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu atau Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril menampakkan dirinya pada saat itu di Baitul Makmur dengan rupa aslinya yang bagus dan perkasa. Sedang ia berada di paling ufuk yang paling tinggi tadi Baitul Makmur. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendekat dan bertambah dekat. Kemudian jaraknya adalah dua busur tanah atau lebih dekat daripada itu. Lalu disampaikanlah wahyu itu yang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihat, maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Jadi ketika itu adalah salah satu syariat yang Allah datangkan langsung Allah Nabi Muhammad apa namanya? Syariat yang Islam itu satu ketemu Allah langsung adalah sholat. Nah, pada saat itu diperintahkanlah gitu ya. Sholat yang pada saat itu berapa rakaat kan Bapak Ibu semuanya? Ada yang mencapai 50 rakaat, ada yang mencapai 15 rakaat. Jadi ketika itu dia kembali turun setelah dapat wahyu itu ya, kembali melewati Nabi Musa. Nah, kan tadi ingat ya, kisah di sebelumnya Nabi Musa sedih gitu ya. Karena ada nabi yang banyak umatnya yang masuk surga daripada umat Nabi Musa. Ketemu lagi di tengah jalan gitu. Nabi ketika pulang setelah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan syariat wajibnya sholat, ketemu nanya. Nah, ini di apa namanya? Di riwayat ini dijelaskan apa yang diperintahkan kepada Muhammad, kata Nabi Musa. 50 sholat, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa menjawab, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Kemudian ia menoleh ke arah Jibril seakan-akan ingin memintakan pendapat Jibril. Lalu dia mengisyaratkan persetujuan jika memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawanya naik kembali ke atas ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah masih berada di tempat tadi di arsy tadi. Kemudian ini redaksi dari Al-Bukhari, sedangkan Allah meringankan pada akhirnya menjadi 10 waktu sholat ketika itu. Kemudian turun lagi Nabi Muhammad SAW, ketemu lagi Nabi Musa. Lantas Nabi Musa memberitahukan lagi, kembalilah kepada Rabbmu
Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi mengikuti saran Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengiyakan, menurunkan lagi menjadi 5 waktu sholat. Kemudian sebetulnya ini menurut apa namanya riwayat ini dari Ibnu Qayyim ini, Nabi Musa itu pengen lagi nawar lagi gitu. Jangan sampai 5 nawar lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, aku malu kepada Robku. Aku rela dengan hal ini dan berserah diri. Setelah ia menjauh, datanglah suara memanggil. Engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Ini dinukil dari Al-Mubarakfuri Syaifur Rahman, Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, cetakan Jakarta Timur Ummul Qura. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini salah satu yang buku rekomendasi dari saya. Ada namanya buku Sirah Nabawiyah, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dari Mubarakfuri asal dari India. Di mana beliau itu adalah salah satu syekh besar dari India yang karya-karyanya dinukil-nukil dari hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang memang bisa mutawatir dipertanggungjawabkan. Jadi itu gambaran tentang tadi Isra Mi'raj dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7, yang mana dalam satu malam. Nah, tadi itu tentang peristiwanya Bapak Ibu semuanya. Peristiwa yang mungkin sudah pernah kita dengar, yang mungkin sudah pernah kita apa istilahnya tahu dari para guru kita gitu ya. Tapi inilah yang poin pentingnya. Yuk kita sama-sama bertadabbur, sama-sama mengambil hikmahnya dari ini semua. Gitu ya. Salah satunya kenapa? Ya, kenapa gitu ya? Di ayat Al-Isra itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi kenapa Allah pertama kali subhanalladzi maha suci Allah. Artinya Bapak Ibu semuanya, kita mengambil hikmahnya bahwa yang pertama, Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Allah itu maha besar. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha mempunyai segala macam solusi yang mungkin belum kita dapatkan. Maka dari itu kita mengambil hikmahnya bahwa Bapak Ibu semuanya, atas peristiwa yang kita alami gitu ya. Kita ada kalau dalam ilmu tafsir itu namanya munasibatul ayah. Jadi kita mengambil apa namanya pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang lain gitu ya, bahwa ini relate banget sama ayat Al-Qur'an yang lain bahwa menyatakan bahwa bisa jadi yang kita anggap buruk itu baik menurut Allah, dan bisa jadi yang kita anggap baik itu adalah buruk menurut Allah. Nah, inilah sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnuzon. Jadi yang pertama yang menimbulkan kita dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yaitu kita senantiasa selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdirnya, apapun keputusannya. Karena apa? Ranah takdir itu sudah ranah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ranah kasab atau ranah usaha kan ranah kita. Sehingga ini kita semakin meyakinkan bahwa dengan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa takdir, setiap takdir Allah yang diberikan kepada kita itu baik apapun itu. Mungkin saya, mungkin kita yang belum mengerti gitu loh, yang belum mengerti apa yang Allah maksud. Maka dari itu Rasulullah juga menegaskan di dalam hadis yang lain gitu ya, apa namanya, al mukminu qayyun khairun ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat, mukmin yang mohon maaf ya, yang nge-gym terus atau yang gede badannya gitu ya, yang apa istilahnya six-pack ya, walaupun ya sama-sama kita menuju six-pack gitu, walaupun baru one pack gitu. Jadi apa namanya, bukan itu sebetulnya. Maka di hadis yang lain dijelaskan bahwa apa namanya, laisa syadidu bisyur'ah.
Inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadab. Jadi bukan orang pegulat WWE, double UFC atau apa gitu yang Smackdown gitu orang kuat, bukan katakan yang Nabi. Kita kan yang bisa mengendalikan dirinya gitu. Maka dari itu Allah mencintai orang-orang yang kuat ini gitu. Orang-orang yang mencintai dirinya bisa mengendalikan dirinya. Ihris ala ma yanfa'uk kata kadang Nabi. Maka bersemangatlah atas apa-apa yang memberikan manfaat buat kita. Baik itu manfaat jasmani, manfaat ruhani, atau apapun itu, gitu loh. Maka dari itu ketika ada kabar baik, ada misalnya kajian siapapun kita ikut kalau lagi luang waktunya, gitu. Jadi benar-benar memanfaat. Wasta'in billah kata kanjeng Nabi. Jangan lupa apapun posisinya, kamu minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz. Wala ta'jaz artinya apa? Jangan ngerasa lemah. Mungkin kita emang badannya lemah atau mohon maaf mungkin kita orang biasa-biasa saja, tapi jangan merasa lemah. Maksudnya apa? Kita senantiasa punya Allah yang maha besar gitu. Apapun itu kita serahkan sama Allah. Fa'in asabaka syai'un law anni. Nah, ini yang paling penting, yang senantiasa keseharian mungkin barangkali kita apa namanya kita alami gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau sesuatu takdir menimpa kita gitu. Fa'in asabaka syai'un. Kalau takdir menimpa kita apapun nih, jangan ngomong kayak gini kan kebetulan ya kadang saya juga keceplosan gitu ya maksudnya atau kita juga banyak keceplosan gitu. Ani, itu karena kada, wakada. Aduh, coba tadi gue nggak ngelakuin kayak gini, pasti nggak kayak gini. Coba kamu nggak kayak gitu, pasti nggak kayak gini. Coba gini, coba itu. Itu sudah berlalu gitu loh. Sudah berlalu gitu. Ketika takdir kita sekarang ya sekarang. Gitu. Kenapa Nabi Muhammad SAW melarang berandai-andai yang ngomong kayak gitu? Kalau gini, kayak gini. Kalau gini, kayak gitu. Kalau gitu, kayak gini. Gitu. Kenapa? Karena ada Nabi bilang, gitu, Nabi Muhammad SAW bilang bahwa fa'innahu taftahu min amali syaitan. Itu ketika kamu ngomong kalau ini, kalau itu, seandainya gini, seandainya gitu yang udah berlalu, itu akan membuka pintu-pintu setan. Artinya apa? Godaan setan makin masuk tuh. Iya ya, ya Allah, Allah tuh nggak sayang sama aku ya. Ya Allah, Allah tuh nggak bisa mengabulkan doa aku. Padahal aku tiap hari sholat tahajud, aku tiap hari sholat Tuhan, aku sholat tiap hari sholat wajib 5 waktu, gitu. Ya Allah, tega teman, gitu. Ah, bahasa Jawa kayak gitu. Tega teman sih Allah kok, makanan-makanan gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada film di zaman dulu yang menyebutkan bahwa doa yang macam, artisnya amin tuh. Ya, ada yang baik gitu ya maksudnya jangan seperti itulah kayak gitu jadi tapi kata Rasulullah SAW bersabda ngomong apa qadarullah wa masya Allah fa'ala terhadap takdir yang sudah terjadi Allah yang maha besar yang apa namanya takdirnya Allah gitu ya memang takdirnya Allah gitu takdirnya Allah berikan kepada kita takdirnya Allah berikan kepada saya gitu artinya apa moving forward artinya kita natap ke masa depan, ke yang akan datang. Nah, itu tadi dimulai dengan kata subhanallah. Kita mentadaburi sampai seperti itu Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Ini yang selalu saya sampaikan dan ini jadi pegangan kita. Yang boleh kita tidak apa boleh semua orang tidak percaya sama kita, tidak percaya sama kita yang misalnya kita pengen hijrah baik, kita tadinya mohon maaf kurang baik, kita jadi pengen baik, kita jadi pengen lebih apa istilahnya lebih jadi orang yang bermanfaat, baik nggak percaya dan lain sebagainya misalnya, nggak apa-apa. Bukan tugas kita memberikan kepercayaan kepada mereka. Tugas kita adalah memberi bukti bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu ngomong bukti adalah juru bicara terbaik. Jadi dari situ akhirnya ya kita mengakui bahwa takdir Allah itu baik. Coba bayangkan ketika dulu apa namanya Rasulullah dibawa Isra Mi'raj, kemudian ini apa-apaan sih gitu. Saya lagi sedih, gitu. Malah dibawa jalan-jalan gitu. Bukannya dihibur, tapi kan hikmahnya dapat Rasulullah SAW. Itu tadi apa? Salat 5 waktu. Nah ini yang kedua. Bapak Ibu semuanya, ternyata memang solusi itu dekat. Nah, maka ada kata-kata kuat orang-orang bijak gitu ya.
Solusi itu dekat. Sedekat apa? Sedekat kening sama tempat sujud katanya seperti itu. Hmm. Jadi sebelum kita curhat di status WA misalnya, Hmm. sebelum curhat di sosmed misalnya, sebelum curhat ke orang lain misalnya, sebelum curhat ke sahabat, ke saudara yang lain, maka curhatin dulu deh gitu ibaratnya. Curhatin dulu ke tempat tadi, ke tempat sujud. Maka dari itu inilah hikmah apa, yang kedua, tadabbur yang kedua bahwa sholat, makanya yang lain disebut tuh wasta'inu bis wassalah gitu ya. Mintalah tolong dengan sholat dan sabar. Nah, benar ini susah banget ini sabar nih. Nah, ngomong-ngomong sabar gitu ya. Saya sedikit bergeser gitu ya. Bagaimana, mohon maaf, keteguhan para pejuang Palestina, kesabaran para pejuang Palestina, kesabaran warga Palestina, kesabaran warga Gaza selama 475 hari, 1 tahun lebih atau 15 bulan menghadapi agresi dari Zionis. Kalau mereka bukan hamba-hamba yang terpilih, kalau mereka bukan orang-orang yang terpilih, mungkin mereka tidak akan bertahan selama itu. Dan kalau mereka bukan yang tempat yang tadi apa namanya dipenuhi keberkahan, dipenuhi keberkahan sekeliling Masjidil Aqsa, maka bisa jadi mungkin nggak bertahan. Jadi ya saya mendoakan respect, moga-moga bisa terbebas 100% gitu ya. Sama-sama kita berdoa. Itu dia solusi dekat, yaitu dengan sholat. Yang tadi tentang takdir yang pertama. Yang kedua itu solusi itu dekat, yaitu dengan sholat. Maka ini sebetulnya ya kenapa mungkin barangkali ada tim saya atau ini karyawan saya yang nonton gitu. Inilah alasan kenapa kalau jamaah kami itu teman-teman yang sebagai tim itu diwajibkan ketika lagi masuk, lagi bekerja itu jangan lupa untuk sholat gitu loh. Jadi jangan sampai kerjaan malah melalaikan sholat. Justru kita bekerja itu supaya kita bisa menjaga sholat kita. Supaya kita bisa menjaga apa yang tadi hadiah dari Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apalagi hikmah yang berikutnya atau tadabbur yang bisa kita uh, dapat dari Isra Mi'raj ini? Bahwa dari Isra Mi'raj ini Allah menyebutkan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai abdun. Abdun itu hamba. Artinya sebetulnya ini adalah mengindikasikan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu presiden, baik itu menteri, baik itu baik itu karyawan, baik itu orang terpandang besar atau orang dalam dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada saat itu kita disebut Abdul. Karena apa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum. Jadi tidak ada satu orang di dunia ini pun yang banyak hartanya dan lain sebagainya yang mulia kecuali dia yang bertakwa. Maka dari itu, mohon maaf, orang kaya raya, orang banyak duitnya, ada apa namanya jabatannya mentereng, itu paling akhir masuk surganya. Karena apa? Dihisab dulu semuanya. 1 rupiah, 2 rupiah, terus dihisab dulu. Maka dari itu orang yang cepat masuk surga adalah orang yang miskin, yang bertakwa sama Allah Subhanahu Wa Taala, yang selesai bertakarub, maka dia adalah orang yang cepat masuk surganya. Kayak gitu. Jadi ini pelajaran buat kita bahwa yuk kita sama-sama jadi orang yang abdun tadi, abdun takiyun, hamba yang bertakwa. Gitu. Karena apa? Udah garansinya udah surga tuh, garansi kalau bertakwa. Tapi gimana takwa apa namanya kalau orang zaman sekarang ya ke masjid kita bertakwa, ada barang geletak digawa, oh beda itu. Bukan takwa yang itu ya. Tapi kalau itu artinya apa menukar yang jelek ke yang baik. Jadi
ada sendal yang bagus diambil kayak gitu. Bukan barang retak di bawah, bukan itu. Tapi takwa yang sebenarnya takwa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita mampu untuk bisa merenungi diri. Merenungi diri itu artinya apa? Ketika kita menjadi abdun tadi, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kadang kita berinteraksi sama orang lain, kadang kita berinteraksi sama banyak orang gitu ya. Atau kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka dari itu inilah di dalam Islam Miraj mengajarkan bahwa kita harus senantiasa menginsyafi diri. Menginsyafi diri kita, memohon banyak ampun diri kita, memohon banyak ampun orang lain yang menyakiti kita, orang lain yang apa istilahnya, mungkin kita ini sakit hati gitu sama dia gitu loh. Ya udah, itu menginsyafi diri kita. Karena inilah yang Allah garansikan wasari wa ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi, ayolah berlomba-lomba untuk senantiasa ke magfirah Allah. Karena apa? Allah akan siapkan magfirah Allah itu, surganya Allah itu balas sebagai balasannya itu seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu semuanya, itulah kira-kira ya hikmah-hikmah dan tadabburi dari mulai peristiwanya, kemudian kita hikmahnya apa, dan yang paling penting lagi dari itu semua, kita koreksi diri kita koreksi kita sama ajak-ajak keluarga kita, ajak-ajak orang terdekat kita untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa bertakarub mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menjadikan kita sebagai sebuah apa istilahnya? Sebagai sebuah amal jariah yang mungkin kalau kita udah nggak ada karena ada wasilah kita mengajak ya minimal sholat lah gitu loh. Mereka ketika sepanjang kita sholat karena dapat apa istilahnya ilmu dari kita atau dapat hidayah wasilah kita maka selama itu pula kita memperoleh pahalanya. Maka dari itu ini sebetulnya tips gitu ya untuk mungkin para ibu muda atau calon ibu gitu atau siapapun maka yang paling pertama diajarkan sama anak itu sebetulnya harusnya Al-Fatihah, gitu ya. Surat Al-Fatihah. Karena sepanjang anak itu baca surat Al-Fatihah, maka si ibunya ini akan mendapatkan ganjaran karena anak itu bisa Al-Fatihah. Bayangin satu hari wajibnya aja 17 kali gitu ya. Belum sunnah-sunnah yang lain dan lain sebagainya. 17 kali ya, 5 waktu itu ya. 17 kali. Apa namanya? Lima waktu sholat gitu ya. 5 waktu sholat itu bayangin berapa pahala yang diperoleh oleh ibu kita gitu ya. Berapa pahala yang diperoleh oleh seorang ibu yang sudah mengajarkan anaknya tentang surah Al-Fatihah ini. Bapak Ibu semuanya, itu yang bisa kami sampaikan gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ayo kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar. Saya kembalikan kepada MC Mas Adib. Terima kasih. Walafu minkum. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun, Pak Ustadz. Sekarang kita sudah tercerahkan, Masya Allah. Mungkin sudah mendapatkan materi dulu gitu. Sekarang kita murojaah lagi materinya, murojaah lagi bagaimana sih peristiwa itu kita diingatkan lagi, terus hikmah-hikmahnya yang luar biasa dan oleh-oleh yang paling penting dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu tentang sholat itu sendiri, hikmahnya seperti apa dan sebagainya. Baik, mohon izin Ustadz untuk berikutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab Ustadz. Ada pertanyaan di kolom chat Zoom Ustadz. Mohon izin. Assalamualaikum Kang Kaji Faisal. Saya pernah dengar sebenarnya perintah sholat tetap 50 waktu. Hanya saja berbeda waktu dan hukumnya. Mohon tanggapannya. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Ya, Dari salam. Itu dari teman saya tuh, Pak Teddy. oh, Masya Allah. Ya, jadi Baik. eh,
Yang disebutkan di sini itu sholatnya sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib memang secara disyariatkan para ulama bermufakat itu lima yang waktu itu ya. Lima waktu itu yang zuhur, asar, maghrib, isya sama subuh. Jadi yang dimufakatkan itu gitu ya. Jadi kalau 50 kali di apa namanya ada yang ngomong di luar dari itu ya bisa jadi dengan sholat-sholat yang lainnya mungkin ya. Sholat sunnah. Tapi kalau secara para ulama berpendapat bahwa yang lima itulah yang di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, ini kata kuncinya. Sesungguhnya sholat yang lima waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu-waktunya dan juga ya kalau boleh sekarang jam ya kalau zaman dulu kan mungkin belum ada jam gitu ya waktu-waktunya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi sudah ada kalau misalnya apa namanya subuh itu oh ufuk di timur misalnya atau gimana kemudian zuhur matahari ada di atas asar udah rada ke bawah maghrib udah hampir mau gelap ada merah-merah jadi seperti itu jadi yang dimaksud di sini oleh para ulama tetap lima waktu itu gitu ya. Ya wallahu alam ya kalau ada riwayat yang lain saya belum baca nanti barangkali bisa di apa istilahnya bisa disajikan gitu ya sebagai bahan khazanah pembahasan tapi setahu saya para ulama literatur yang saya baca yaitu tadi inna sholata kana al mu'minina kita bermauquta. Jadi waktunya sudah tetap yang lima waktu ini. Pak Teddy, moga-moga nggak puas bisa cari jawaban yang lain. Masya Allah, hatur nuhun, Ustaz. Monggo barangkali ada tanggapan dari Pak Teddy Irawan sebagai penanya, boleh. Sebelum kita lanjut untuk bahas pertanyaan berikutnya. Mangga Pak Teddy. Enggak, kalau nggak ada dilanjut lagi. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Aditya Cahyadi. Assalamualaikum. Salam. Izin tanya, Ustaz. Sebelum Isra Mi'raj berarti belum ada perintah untuk sholat. Untuk ibadahnya itu seperti apa ya, Ustaz? Jazakallah. Boleh, Ustaz. Oke, ya, ya begitu. Jadi memang Rasulullah ketika itu masih mengikuti ajaran Nabi yang sebelumnya, gitu ya. Jadi tapi belum apa tadi belum seperti sholat lima waktu kayak gitu. Melainkan ya ada beberapa riwayat yang ada yang hanya berdoa saja. Kan sholat kan artinya kan prayer kan ya, pray kan doa. Jadi hanya berdoa saja kayak gitu. Hanya yang semuanya kalau dalam bahasa Arab ya itu sholat maksudnya, tapi beda beda jenisnya gitu ya. Nah, maka dari itu dikukuhkannya sholat itu di tahun ke-11 kenabian. Nah, sebetulnya ini kalau kita mentadaburi lebih dalam lagi, kenapa dikukuhkan di tahun ke-11 gitu ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Karena Rasulullah Allah tuh tahu di tahun ke-12 kenabian, 13 kenabian atau setelah hijrah, tantangan Rasulullah itu sangat besar. Dengan begitu banyak macam perangnya, kemudian beneran apa namanya sudah ada perang dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya mungkin ini ya apa namanya pernah dengar sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, gitu kan. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ini apa namanya di luar dari konteks yang ini bahwa sebetulnya kita sholat itu bukan keterpaksaan, tapi sebenarnya itu tuh lagi posisi kita pengen istirahat sebetulnya gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan kadang salah tafsir, apalagi anak-anak zaman sekarang. Waduh, kalau belum ngerti tentang hikmahnya sholat itu sangat berat gitu. Jadi Bapak
apa namanya yang saya tahu gitu ya. Jadi ya gitu, perintah sholat itu sudah ada, tapi bukan bentuknya sholat seperti yang sekarang gitu loh. Gitu. Jadi ketika itu ada yang banyak berdoa saja, ada yang dalam bentuk yang lain gitu ya. Tapi tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang salah kan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Maka dari itu kan di dalam surat apa tuh apa namanya mukhlisin lahuddin gitu ya. Kita memurnikan ajaran ya, memurnikan ajaran tauhid itu kata kuncinya Bapak Ibu semua. Ya, moga-moga jawabannya belum puas, jadi bisa mencari lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini ada tanggapan dari Ibu Diah. Mohon izin, Eh, saya pernah dengar Nabi Isa saat berdoa di depan muridnya, di murid-muridnya lebih ke depan sedikit. Maksudnya gimana Ustaz? Oh, ini berarti ada pertanyaan dari Ibu Diah. Sebelumnya kita coba bacakan dulu pertanyaan yang di atasnya. Mungkin ini ada kaitannya dengan yang di atasnya mungkin. Izin bertanya Ustadz, dari dulu ya, saya masih bertanya-tanya. Perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya? Apakah sudah sholat juga? Jika sudah, apakah sama seperti sholat yang dilakukan? Nah, berarti sudah terjawab ya, insya Allah sebelumnya. ya udah. Karena untuk perintah sholat itu mungkin ada di sebelumnya juga, tapi tata caranya yang berbeda gitu. Dan tata cara yang biasa kita lakukan itu oleh-oleh dari Nabi Muhammad setelah diisrokan dan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada lanjutannya, saya pernah dengar Nabi Isa saat berdoa di depan murid-muridnya lebih ke depan sedikit. Maksudnya gimana Ustaz? Oh ya, itu kalau nggak salah ya, kalau ini itu apa namanya ketika Nabi Isa memimpin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diselamatkan dari apa yang mengganggu Bani Israel ya ketika itu kan. Jadi Nabi Isa itu di depannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti, nah gitu, Nabi Isa nanti akan mengimami sholat lagi di akhir zaman, Bu. Nanti yang pasti Nabi Isa akan mengimami sholat yang mana nanti di situ adalah akhir dari semua dunia ini, kayak gitu. Jadi ini saya apa namanya sejarah ini saya nggak belum tahu secara detail ya Bu ya, gitu. Tapi yang pernah saya baca ketika itu Nabi Isa memang maju ke depan dikit, apa di depan murid-muridnya bahwa waktu itu lagi dikejar oleh orang-orang yang akan membunuh Nabi Isa, kayak gitu. Nah, tata caranya nggak lengkap saya baca seperti apa sholatnya gitu ya. Tapi yang jelas berdoa seperti itu, Bu. Siap, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Ya, sama-sama, Bu. Mangga. Waalaikumsalam. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Masya Allah. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk menjaga sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Nabi Isa, sholatnya itu ditegaskan dalam surat Maryam, Bu. Ini saya baru tadi ini ya, ayat 30 sampai 31 gitu. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan aku diberi Alkitab yaitu Injil, tapi bukan Injil yang sekarang ya Bu ya, Injil yang masih murni gitu, yang disimpan di Vatikan gitu ya. Dan menjadikan aku seorang nabi dan menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Jadi di sini definisinya sudah ada sholat. Cuma sholatnya bentuknya seperti apa, wallahu a'lam gitu ya. Jadi ini perlu ada pengkajian lebih dalam lagi gitu. Apakah seperti Rasulullah yang
ada itidal, ada naik apa namanya sampai apa namanya duduk di antara dua sujud terakhir gitu ya. Atau sampai salam terakhir apa seperti itu atau seperti apa gitu. Karena apa namanya masih harus diteliti lagi seperti itu, Bu. Ya, siap Ustadz. Jadi zakat juga sudah ada, Bu, ini Mancuk dari dulu gitu ya. Kemudian puasa juga sudah ada ketika itu gitu ya. Sama sahur, kemudian mempercepat berbuka, ini ada riwayat Tobroni gitu ya yang saya baca nih. Jadi memang sudah ada, tapi tata caranya ya walau alam gitu ya. Tapi yang jelas sudah ada, Bu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita insya Allah masih ada sedikit waktu ya sebelum ditutup. Barangkali ada yang ingin didiskusikan kembali terkait materi kita, tema kita pada malam hari ini tentang Isra Mi'raj. Boleh bisa tulis. Kalau boleh saya nambahkan ya, Mas Adib, boleh ya? Nggih, boleh. Jadi Bapak Ibu semuanya, inilah yang menjadi alasan bahwa kenapa yang terbesar dari itu semua adalah tentang sholat. Karena sholat itu kalau Bapak Ibu apa namanya apa menyusun gitu ya, menyusun batu bata. Sholat itu adalah batu bata di bagian kedua, Bu. Jadi gini logika sederhananya. Rukun Islam ada 5 ya. Yang kelima apa? Yang kelima naik haji. Bener nggak? Naik haji. Gitu ya. Ibaratnya analoginya gini. Ini HP saya, Bu, Bapak Ibu semuanya. Ini 5 tangan saya itu rukun Islam ya. Rukun Islam yang kelima apa, Bapak Ibu semuanya? Naik haji. Islamnya masih sah nggak kira-kira? HP masih kepegang sama saya nggak, Bapak Ibu? Masih ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, zakat dulu apa puasa dulu? Ya, rukun Islam yang keempat misalnya nggak bayar zakat ya. Berarti kalau kita nggak mampu bayar zakat, berarti kita yang dizakatin, bener nggak Bapak Ibu semuanya? Kalau kita bukan muzaki, berarti mustahik, betul? Gitu kan? Jadi artinya Pak, Betul. masih kepegang nggak? Ini HP saya ini Islam gitu. Masih kepegang nggak Islamnya Bapak Ibu semuanya? Masih kan ya? Kemudian yang Pasti. puasa pada bulan Ramadan gitu. Kira-kira kalau ada yang safar, yang berhalangan, boleh nggak? Nggak puasa, Bu? Boleh kan ya? Di dalam syariat kan fa'iddatu min ayyamil ukhor gitu ya. Boleh. Jadi Boleh. diganti dengan hari yang lain. Bahkan kalau kita orang tua ais gitu ya, orang tua bahkan ya bayar fidyah cukup gitu. Maka sah Islamnya. Tapi yang kedua apa Bapak Ibu semuanya? Apa? Sholat. Kira-kira HP-nya masih kepegang nggak tadi? Enggak. Nah, itu dia. Jadi kalau kita nggak sholat gitu ya, nauzubillah, jangan sampai anak keturunan kita atau saudara kita atau tim yang ada di dekat kita, teman kita gitu ya. Ya berarti kira-kira Islamnya masih kepegang nggak Bapak Ibu semuanya? Enggak. Enggak. Artinya betul inilah. Maka dari itu ada tuh di dalam surat Al-Mudassir gitu ya disebutkan. Al-Mudassir itu surat yang keberapa Bapak Ibu? Surat yang kedua yang diturunkan ya dalam juz 29 gitu. Jadi di dalam Al-Mudassir disebutkan bahwa ternyata banyak orang yang sudah meninggal atau bahkan di dalam neraka itu ditanya, "Ma salakakum fi sakor," gitu ya.
kamu tuh ngapain ada di dalam neraka sakor ini? Kenapa bisa sampai kayak gitu tuh masuk dalam neraka sakor tuh kenapa gitu ya? Masalah fi sakor. Mereka nyesel ketika di dunia gitu. Kenapa? Kolu gitu. Mereka mengatakan, kolu lam naku minal musallin. Saya dulu tuh nggak pernah sholat. Gitu. Saya dulu tuh nggak ada yang nyuruh saya sholat. Gitu. Dulu saya nggak ada yang memerintahkan buat ngingetin saya sholat. Gitu. Makanya Rasulullah tegas gitu. Al-farq bainal muslim wal kafir as-sholat. Yang membedakan antara non muslim kafir dan Islam itu adalah dengan sholat gitu. Jadi sangat amazing luar biasa tentang sholat ini yang mana langsung diturunkan berhadap-hadapan gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu karena beneran hikmahnya gede banget gitu loh. Ya tadi dengan kita nggak sholat Islam kita nggak kepegang gitu. Ada yang ngomong udah yang penting berbuat baik nggak usah sholat. Oh itu Mahatma Gandhi aja ini gini 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 gini. Ibaratnya Bapak Ibu semuanya, Ibu mau masuk rumah gitu ya. Bapak Ibu semua atau saya mau masuk rumah, kuncinya nggak ada. Walaupun di dalam rumahnya dingin, di luar panas gitu ya. Kira-kira bisa masuk nggak, Bu? Tidak. Bapak. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Jadi sholat itu ya kunci gitu loh. Sholat adalah kunci dari semuanya. Maka dari itu yang tadi, ketika kita belum naik haji, nggak apa-apa. Bagi yang mampu. Ketika kita nggak bisa zakat, ya kita dizakatin. Ketika kita halangan, hamil, bahkan mohon maaf ada kisah gitu ya. Yang anaknya 10, 15 sepanjang hidupnya dia puasa Ramadannya kelewat terus karena ada yang nyusuin, hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi. Jadi pas udah tua, udah umur 50 baru ngegantiin gitu loh. Jadi nggak apa-apa itu rukhsah, itu keringanan. Tapi tentang sholat, makanya kenapa apa istilahnya? Kenapa kalau nggak bisa kita berdiri, kita duduk. Kalau nggak bisa duduk kita berbaring. Kalau nggak bisa kita berbaring kita dengan isyarat gitu. Jadi itu yang menandakan bahwa ini this is very very important gitu. VVIP atau ya, sangat penting gitu. Semua solusi ada di situ gitu. Semua solusi ada di situ, semua apa namanya jawaban ada di situ. Bahkan kalau ditambah sholat sunnah malam kita ide-ide masuk dan lain sebagainya gitu. Sehingga apa? Sehingga benar-benar insan kamil gitu. Artinya insan yang mencoba untuk sempurna walaupun banyak ketidaksempurnaan. Tapi dengan minimal kita menjaga sholat, apalagi ditambah dengan sholat yang lainnya, ya sebagai nutrisi, sebagai multivitamin buat kita. Tapi jangan juga ada yang ngomong, Bapak Ibu itu yang sholat rajin tapi maling katanya, tapi korupsi. Gitu. Ada yang ngomong kayak gitu kan, "Wah, mendingan nggak sholat tapi bener." Ya nggak apa-apa sih, tapi kuncinya kan nggak ada gitu. Jadi jangan salahin orang sholatnya gitu, tapi memang orangnya. Yakin, saya yakin yakinnya. Kalau dia sholatnya bener, yakin deh. Minimal tuh jujur. Minimal tuh Allah tuh ngerasa bahwa Allah tuh ngelihat kita. Jadi kita nggak mesti diawasin. Kalau kita bisa kerja di mana, kita nggak mesti diawasin ada mandor kita. Ya karena memang kita diawasin sama Allah. Gitu. Makanya sering saya katakan sama tim saya teman-teman gitu ya. CCTV ada, bos ada, leader ada. Tapi nggak ada gunanya itu semua. Karena apa? Ya Allah ngawasin kita tiap waktu gitu. Allah ngawasin kita tiap hari. Dengan kita sholat tuh kita mencoba muraqabah, mencoba diawasin sama Allah setiap waktu. Nah ini yang pelajaran tertinggi yang berat. Jadi itu ya yang bisa saya tambahkan gitu tentang big apa istilahnya hadiah terbesar tentang sholat itu. Karena banyak yang pengen hidup lagi, cuma pengen sholat doang gitu loh. Saya tuh dulu tuh nggak pernah sholat gitu. Saya pengen balik lagi, hidup lagi ke dunia, cuma pengen sholat. Dengan itu tadi apa namanya ayat yang itu. Terima kasih, mohon maaf. Apa nih? Terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan apa itu? Oke, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nani nih BSD. Ustadz, mohon maaf mau tanya, jika saya sudah
membangunkan anggota keluarga untuk sholat subuh. Namun mereka bangun tetap siang dan entah sholat subuh atau tidak. Apakah saya ikut berdosa dan apakah boleh saya jadi malas membangunkan anggota keluarga saya? Ya Allah Ustadz, ya kadang sedih seperti itu. Ya, yang pertama kita itu terjadi bisa terjadi sama siapa saja, Bu. Bisa terjadi sama kita semua. Apalagi ketika kita lagi dalam keadaan sangat-sangat capek, sangat-sangat lelah bisa terjadi. Maka sebelum jawab itu, jadi itu bisa terjadi sama siapapun. Apa namanya dulu para sahabat juga pernah seperti itu. Rasulullah juga pernah kesiangan gitu ya. Salat jadi salatnya bablas lewat waktunya. Tapi ketika kita bangun, ya ini sebelum menjawab itu, ketika kita bangun langsung sholat gitu. Bukan nanti dulu makan dulu, minum dulu, mandi dulu enggak. Jadi begitu langsung bangun, ya kita sholat. Tapi ya jangan tiap hari kayak gitu, gitu. Maksudnya karena boleh bangun kesiangan gitu. Nah, yang pertama, ketika kita sudah berusaha untuk membangunkan, itu kita sudah termasuk amal soleh atau amar ma'ruf lah. Gitu lah. Nah, nahi mungkarnya adalah ketika kita tahu bahwa dia memang menyengaja ketika dibangunin, misalnya bangun, kemudian kita ngelihat kita ngeloyong, dia tidur lagi. Nah, ini artinya apa? Nahi mungkarnya kita tungguin tuh sampai dia sholat. Kadang kan apalagi anak-anak gitu ya, kalau nggak digituin susah gitu ya. Jadi yang pertama ibu sudah terbebas dari itu ya, artinya sudah berusaha untuk membangunkan gitu ya. Kemudian nanti dicek lagi Bu, artinya apa? Dimonitoring. Kayak supervisor berarti tugasnya. Jadi kita nggak hanya sekedar bangunin, tapi mastiin tuh sampai masuk kamar mandi, mastiin sampai wudhu, mastiin sampai sholat, mastiin sampai ruku sujud gitu, ibarat sampai ayat terakhir gitu. Nah itu tugas selanjutnya mastiin itu. Karena memang tantangannya susah Bu. Saya pribadi mendidik anak saya nih, anak sekarang saya kelas 6 gitu ya. Dari mulai dia umur 5 tahun, 6 tahun, ya kadang tanda kutip, gulek bahasa Cirebonnya kok, tanda kutip gitu ya. Ya namanya anak-anak Bu. Tapi yang sekarang mau bahkan kadang lebih rajin sholatnya. Oh, saya belum, lah, kok udah duluan gitu. Ternyata mau main game. Salah juga gitu. Jadi tapi yang pasti akhirnya si anak tuh eh, dia apa istilahnya nggak disuruh lagi gitu lah intinya sih kayak gitu walaupun kita yang nggak ada misalnya kita lagi keluar gitu atau anggota keluarga kita jadi memang agak tanda kutip sedikit-sedikit ada maksa nih sebetulnya kalau tentang sholat ini karena memang tadi Islam kita masih kepegang kalau kita sholat kalau kita nggak sholat kita nggak kepegang jadi ibu yang tadi ibu sudah berlepas dari itu gitu alhamdulillah amar ma'ruf tinggal nahi mungkarnya dicek sampai masuk kamar mandi, sampai wudhu, sampai ya pokoknya emang wayahna lah, wayahna kita berkorban waktu rada banyak gitu. Apalagi nih? Ya itu aja mungkin, moga-moga belum puas ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi kayaknya tuh. Iya Ustadz, mungkin sebelum ditutup ini pertanyaan terakhir dari Ibu Ira Pratiwi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya soal sholat yang dikodok, tapi bukan dalam perjalanan jauh atau darurat lainnya. Cuma karena kondisi mual, terus karena lagi hamil. Kadang, jika kadang setiap sholat itu mual, terus jadi milih menggabungkan sholat. Boleh tidak seperti itu Ustaz? Nah, yang pertama kita mesti clearin dulu definisinya. Ini teman saya juga nih, Mbak Ira nih. Tumben manggil Ustadz di sini. Jadi saya mesti clearin dulu bahwa ini bukan mengkodok. Kalau mengkodok tuh kita tadinya amnesia, terus kita ingat gitu ya. Itu namanya mengkodok. Kalau ini mungkin menjama atau mengkosor gitu ya. Jadi menggabungkan kan tadi istilahnya ada istilahnya. Jadi bukan mengkodok. Nah, untuk ini kita mesti tahu juga tuh syarat menggabungkan atau menjamak tuh kayak gimana. Itu kan yang pertama kalau kita lagi safar misalnya, benar nggak? Kalau dalam keadaan perang dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini juga bukan untuk menjama atau mengkosor atau menggabungkan.
Tapi lebih tadi memilih rukhsah yang lain. Artinya apa? Kalau kita lagi mual, kita boleh sholat sambil duduk. Kita boleh sholat sambil apa namanya? Ya senyamannya kita kayak gitu. Artinya apa? Tadi bukan bukan menggabungkan. Kalau syarat menggabungkan itu kan safar misalnya, bener nggak? Lagi keadaan genting misalnya, lagi perang gitu. Kalau ini kan lagi kondisi biasa, hanya kondisi kitanya saja. Jadi saran saya Mbak Ira, senyamannya, senyamannya seperti apa gitu lah. Karena bukan dalam kondisi pergi, kecuali udah mah mual, udah mah hamil misalnya ya gitu ya. Perjalanan jauh, nah boleh baru mengkosor atau menjamaknya. Tapi kalau lagi di stay gitu ya, apalagi di tempat tinggal asli gitu ya, ya kalau saran saya sih senyamannya aja seperti apa kayak gitu. Karena sholat yakin nih, dengar, sholat nggak nyampe 5 menit, coba aja. 10 menit itu imaman. Kalau sendiri nggak mungkin di sekali-kali di stop watch deh, sok. Paling ya lama-lamanya 5 menit 10 menit lah, udah aja. Masa 5 menit satu sholat dikali misalnya 5 sholat kan 5 kali 10. Paling sejam kan lama-lama itu. Jadi artinya apa? Senyamannya kita. Udah ada keringanan tadi posisi sholat. Nah kita senyamannya gimana? Kalau menurut saya ya. Jadi bukan mengkodo. Kalau mengkodo itu mengganti. Tadinya kita lupa sholat zuhur. Aduh iya gitu. Amnesia misalnya. Besoknya baru ingat gitu. Ya nggak mungkin juga ya gitu kan. Kalau kodo itu kan mengganti artinya. Kalau menjamak kosor itu kan menggabungkan gitu ya. Nah jadi kalau belum ada syarat untuk menggabungkan itu tentang jarak, waktu, dan lain sebagainya, ya mendingan persolat, tapi senyamannya. Sambil duduk kayak, sambil apa kayak. Karena saya nggak, apa namanya, ininya orang lagi sakit juga sambil tiduran boleh, sambil apa namanya, duduk boleh, sambil rebahan boleh, gitu. Kayak gitu. Jadi ini ini kepada ininya, apa namanya, kepada hukum sholat ininya ya apa namanya jamak sama kosornya nanti dilihat tuh apakah ada disebutkan di situ membolehkan ibu hamil atau ibu mual boleh menjamak kosor gitu nanti dibaca lagi tuh Mbak Ira. Gitu. Kalau setahu saya sih itu yang dalam keadaan genting, dalam keadaan safar, dalam keadaan kita bepergian jauh gitu ya keluar dari rumah kayak gitu. Tapi kalau masih stay sih, kalau saran saya sih mendingan sholat apa namanya per waktu sholat saja seperti itu. Tapi posisi duduknya atau posisi sholatnya yang menyesuaikan kita biar yang enak. Oke, kayak gitu mungkin Mbak Ira. Alhamdulillah, terima kasih banyak tanggapannya Pak Ustadz. Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Amin. Bapak Ibu kita semua dimudahkan juga untuk menjaga sholat ya, dimanapun, Amin. kapanpun, Amin. dan dalam kondisi apapun. Semoga dimudahkan, diistiqomahkan untuk menjaga sholat kita. Amin. Amin. Ya Rob. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustadz Faisal yang sudah mencerahkan kita di malam yang Masya Allah luar biasa ini di bulan Rajab, di akhir-akhir bulan Rajab nih, Masya Allah. Menuju bulan yang kita rindukan semuanya, Insya Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah semoga kita disampaikan, dipertemukan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Allahumma Pak barik Ustaz. lana fi rajaba wa sa'bana wa baligna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustadz Faisal. Mungkin sebelum ditutup, boleh Ustadz Faisal barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu sebagai statement terakhir lah sebelum kita tutup. Oke, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, mohon doanya supaya saya pribadi istiqomah, senantiasa menyampaikan yang hal-hal yang baik dan jangan sampai hal yang tadi disampaikan justru tidak kita lakukan secara pribadi karena amat sangat berat maka bermakna indallah yang taqulu ma la taf'alun gitu ya. Jadi moga-moga itu jadi
motivasi buat saya pribadi juga, buat kita semua menjadi minal muqarrabin. Jadi hamba-hamba yang betul-betul pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita dan apapun kondisi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih hatur Pak nuhun, Ustaz. Ustaz. Hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar di kajian kita yang insya Allah barokah ini. Amin. Mohon Barokah. maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma. Amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu di kajian berikutnya. Iya, Ustaz. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.